Halo, assalamualaikum sahabat laundry pesantren. Kali ini saya akan mencoba menganalisa beberapa kesalahan yang sering kita lakukan pada saat sebelum melakukan proses pencucian dengan mesin cuci. Nah, jika laundry teman-teman sering mendapatkan keluhan atau komplain seperti hasil cuciannya kurang bersih, kurang rapi, atau ada sering terjadi kerusakan, mari kita bedah satu-satu masalahnya di sini. Oke, yang pertama yaitu tidak melakukan pengecekan pada saat sortir pakaian. Pengecekan ini penting dilakukan saat kita menerima pakaian sebelum kita proses. Yang perlu kita cek adalah satu, kantong atau saku pakaian. Pengecekan pada bagian ini wajib dilakukan sebelum kita memproses pakaian untuk dicuci, karena biasanya seringkali ditemukan benda-benda berbahaya pada kantong atau saku pakaian seperti koin, jarum, peniti, bolpen, korek api, dan sebagainya. Bayangkan jika benda tersebut ikut diproses masuk ke dalam mesin, selain akan merusak pakaian tersebut, hal itu juga salah satu sebagai penyebab terjadinya kerusakan pada mesin. Yang kedua, pengecekan kondisi pakaian. Pengecekan kondisi pakaian juga sangat penting dilakukan sebelum kita melakukan proses pencucian, seperti pengecekan noda pada pakaian, pengecekan jumlah kancing apakah itu masih utuh atau ada yang sudah terlepas, dan yang ketiga itu yaitu pengecekan kerusakan atau robekan atau bolong dan sebagainya. Wajib kita lakukan pengecekan untuk meminimalisir komplain yang mungkin akan terjadi. Jika kita temukan kondisi pakaiannya tidak normal, maka itu kita wajib melaporkan kepada pemilik pakaian bahwa kondisinya seperti ini sebelum kita melakukan proses pencucian. Yang selanjutnya yaitu tidak melakukan pre-washing atau spotting noda pada pakaian. Step ini atau step melakukan penanganan noda pakaian itu wajib kita lakukan sebelum kita melakukan proses pencucian dengan menggunakan mesin cuci. Kita wajib melakukan penyikatan noda pada pakaian dengan sabun, atau biasanya kita sebut dengan spotting noda ya. Hal ini wajib kita lakukan agar pakaian menjadi bersih maksimal, dan pada step ini yang wajib diperhatikan adalah kita harus lebih memperhatikan atau pay attention lebih kepada lipatan-lipatan atau garis-garis lipatan seperti itu ya, seperti pada lipatan kerah atau lipatan pergelangan tangan, lipatan celana di bagian bawah, itu wajib kita, karena spot-spot itu biasanya paling kotor dan itu sering kita abaikan, sehingga sering terjadi keluhan hasil cuciannya kurang bersih. Poin yang ketiga yaitu tidak melakukan sortir atau pemisahan cucian berdasarkan bahan atau warna. Bahan yang mempunyai serat bahan yang kasar dan halus itu harus kita pisahkan untuk menghindari kerusakan yang mungkin terjadi, karena biasanya akan terjadi gesekan-gesekan dari pakaian yang mempunyai serat kasar kepada serat yang halus gitu ya. Jadi nanti akan terjadinya seperti kainnya ketarik dan sebagainya seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah standar pencucian itu biasanya kita dibagi dengan 3 warna ya, warna gelap, warna cerah, dan warna putih. Itu biasanya proses pencuciannya kita pisahkan. Oke, poin kesalahan selanjutnya yang sering kita lakukan pada saat proses pencucian yaitu adalah kita terlalu banyak menggunakan deterjen atau sabun ya. Pemahaman semakin banyak sabun maka cucian akan semakin bersih, itu adalah pemahaman yang keliru. Karena biasanya sabun itu akan meninggalkan bekas atau residu pada pakaian jika pembilasannya tidak dilakukan dengan benar. Apalagi kalau pembilasan itu hanya dilakukan cuma 1 kali, karena biasanya untuk mempercepat proses pencucian tersebut. Jadi contoh kasus yang paling sering kita temui itu kasusnya adalah di pakaian yang berwarna putih. Jika pakaian warna putih itu kita kasih sabun terlalu banyak, biasanya itu akan berubah warna, entah itu ke kuning-kuningan atau warnanya dia berubah jadi butek ya, jadi kusam seperti itu. Itu salah satu penyebabnya karena kita terlalu banyak menggunakan deterjen atau takarannya yang terlalu lebih seperti itu. Oke, untuk penggunaan deterjen ini saya akan kasih beberapa tipsnya. Salah satunya adalah gunakan selalu sabun yang ramah lingkungan dan mempunyai konsentrat yang tinggi. Jadi biasanya sabun-sabun yang jenis konsentrat tinggi ini biasanya banyak digunakan oleh laundry premium ya, laundry yang sudah profesional seperti itu, karena untuk mereka untuk menjaga kualitas dan kebersihan lingkungan seperti itu. Kalau di laundry pesantren sendiri kita biasa menggunakan sabun Trendwash, itu sabun ramah lingkungan dan
dia punya konsentrat yang cukup tinggi seperti itu. Yang selanjutnya adalah standar chemical atau standar takaran chemical atau sabun itu sendiri. Kita harus tahu terutama untuk operator ininya ya, washernya gitu. Jadi standar takaran sabun itu pada umumnya adalah 25 gram per kilo pakaian untuk yang sabun berjenis powder atau bubuk, dan 7-10 ml sabun per liter air untuk untuk sabun yang liquid ya. Nanti tinggal dikalikan saja perbandingannya, misalkan masuknya 5 kilo ya berarti 25 gram dikali 5 kilo itu berapa, dan untuk yang liquidnya 7-10 ml per kali 5 kilo tersebut, seperti itu. Oke, kesalahan yang selanjutnya adalah, atau kesalahan nomor 5 ya, kita sering tidak menutup resleting pakaian pada saat pencucian. Hal ini sering kita abaikan, namun wajib kita perhatikan, karena selain untuk menghindari rusaknya resleting tersebut, itu juga bisa menyebabkan rusaknya pakaian lain akibat terkena resleting yang tidak kita tutup itu. Terutama untuk yang pakaian yang berselat halus ya, itu kan sangat mudah tergores atau nanti serat pakaiannya itu tertarik serat kainnya ya, seperti itu. Dan juga kalau misalkan ada resleting jaket atau resleting levis yang dia tuh bahannya biasanya ada yang terbuat dari besi, itu juga kalau misalkan nggak kita tutup itu berpotensi untuk terjadi benturan dengan kaca mesin cuci atau kaca mesin derai tersebut, sehingga pernah ada beberapa kasus mesin cucinya atau mesin derainya jadi retak kacanya seperti itu. Oke, kesalahan yang terakhir atau nomor 6 ya, yaitu tidak membersihkan mesin cuci secara teratur. Sederhana namun berdampak besar. Kebersihan mesin cuci ini wajib kita perhatikan, karena selain untuk menjaga performa mesinnya agar tetap prima, juga untuk menjaga hasil cucian agar tetap bersih. Kotoran biasanya terdapat pada lipatan-lipatan dalam karet mesin cuci untuk mesin front load ya. Biasanya terdapat lumpur yang jika kita tidak bersihkan, maka berpotensi untuk masuk ke dalam proses pencuciannya itu, sehingga pakaian yang tadinya bersih malah jadi kotor. Mungkin di sini teman-teman pernah ada yang nemuin kasus kayak gitu ya. Tadi bajunya bersih, terus sudah dikeluarin dari mesin cuci kok jadi warnanya agak berubah, terus ada kotoran-kotorannya. Nah itu karena kita tidak sering melakukan pembersihan pada mesin cuci. Nah, terus bagaimana cara menjaganya, yaitu kita harus rajin melakukan pembersihan bagian karetnya itu yang di dalam mesin cuci, dan juga kita seminggu sekali kita harus melakukan cuci tabung ya namanya, atau clean tab. Itu prosesnya bisa kita melakukan proses pencucian seperti biasa menggunakan deterjen yang mempunyai konsentrat yang tinggi, tapi jangan dimasukkan pakaian, jadi istilahnya kita cuci kosong. Itu seminggu sekali minimal wajib kita lakukan untuk menjaga kebersihan tabung mesin cuci tersebut. Oke, itu adalah beberapa kesalahan yang sering kita lakukan pada saat proses pencucian. Semoga dengan adanya konten ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua, sehingga kita bisa lebih mengevaluasi diri terhadap kinerja kita dalam melakukan proses pencucian untuk baju-baju customer kita. Tetap di channel YouTube kita Laundry Pesantren, jangan lupa like dan subscribe channel Laundry Pesantren kita untuk mendapatkan video-video selanjutnya, untuk mendapatkan pembelajaran tentang laundry selanjutnya. Terima kasih, saya Wahyu Romadi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.